Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Bijurnal Crypto. Teman-teman udah tahu belum kalau domain website contohnya kayak facebook.com, youtube.com dan lain-lain itu bisa jadi NFT. Nah, saat ini kan kebanyakan orang itu taunya NFT itu gambar ya, atau art digital atau item game lah. Nah, di video kali ini kita akan bahas NFT, tapi bukan NFT art ya, melainkan NFT domain. Dan nggak cuman itu, NFT domain ini juga bisa membuat address wallet kita mudah dibaca. Sebenarnya apa itu NFT? Nah, kan udah banyak nih video-video yang membahas apa itu NFT, tapi di sini kita ngambil intinya aja ya. NFT itu produk atau teknologi yang menjadi bukti kepemilikan suatu benda, terutama benda digital. Banyak proyek-proyek menawarkan NFT dengan gambar-gambar unik, tapi kita tidak akan bahas itu. Yang akan kita bahas adalah proyek Unstoppable Domain. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa baca deskripsi video supaya nggak salah paham jika ada update dari isi video ini. Kami juga mengingatkan isi dalam video ini itu tujuannya untuk edukasi dan informasi, dan kami tidak menyarankan teman-teman untuk membeli atau berinvestasi di platform ini. Apa itu Unstoppable Domain? Unstoppable Domain menawarkan nama domain sebagai NFT sekaligus sebagai alamat wallet kita. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang hafal alamat wallet sendiri? Contoh alamat wallet kan 0x sekian, ujungnya D4. Ada lagi 0x55 sekian, ujungnya CA. Nah, kenapa nggak ganti aja sesuai nama kita? Contohnya pakjoko.wallet atau mancing.crypto supaya lebih gampang diingat gitu loh. Caranya gimana? Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir video ada bonus info yang mungkin menarik buat teman-teman. Jadi, Unstoppable Domain ini adalah platform penyedia NFT domain yang dibangun di atas blockchain. Kalau kita punya domain ini, kita bisa ngarahin nama domain kita ke alamat wallet cryptocurrency kita. Contohnya di sini saya udah beli NFT domain bitjournal.wallet. Kalau teman-teman ngirim Ethereum ke alamat bitjournal.wallet, maka ETH-nya masuk ke alamat wallet yang sebenarnya yaitu 0x85D sekian C32. Tapi sayangnya sekarang baru bisa kebaca di jaringan ETH nih. Jadi kalau kita pakai jaringan lain BSC misalkan bitjournal.wallet itu belum bisa kebaca. Jadi untuk saat ini sementara masih di jaringan ETH yang udah kebaca. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa setiap nama-nama domain ini hanya ada satu. Misalkan ya, kita mau beli nama domain pakjoko.wallet. Dan ternyata nama itu sudah keduluan dibeli sama orang lain. Kita harus rela, nggak bisa pakai nama itu, kecuali pemilik nama domain pakjoko.wallet menjualnya ke kita. Tapi kita masih bisa nyari alternatif lain, misalkan ganti ke pakjoko.crypto atau pakjoko.coin atau yang lainnya. Kalau teman-teman berminat mengakuisisi sebuah nama domain, silakan teman-teman bisa ngunjungin website Unstoppable Domain melalui link yang ada di deskripsi ya. Selanjutnya saya akan ngasih contoh nih, tutorial dari mulai pendaftaran sampai nyambungin alamat wallet kita ke nama domain NFT yang sudah kita beli. Kita langsung aja buka browser kita ya, paste link yang ada di deskripsi video ini. Lalu kita lakukan sign up, kita klik sign up. Nah, di sini saya mau sign up pakai akun Google ya. Nah, kalau udah sign up, kita langsung aja bisa cari nama domain sesuai keinginan kita ya. Contohnya Pak Joko. Kita enter. Di sini ada pakjoko.x, harganya $200. Pakjoko.crypto itu $80. Kita ambil aja salah satu. Misalkan mau yang mana? Saya mau cari yang lain, misalkan kalau seperti ini, itu berarti protected ya. Artinya, jadi namanya itu reserved for brand.
Karena Telkomsel ini nama brand, makanya Unstoppable Domain itu memproteknya. Jadi kita nggak bisa beli kecuali si pemilik brand ini. Jadi saya cari contohnya itu Mas Joko. Nah, ini Mas Joko Wallet ya. Saya mau pakai yang wallet. Kalau udah pilih ini ya, available, terus klik add to chart. Nah, berarti udah dimasukin ke chart kita. Kita continue. Atau di sini ada ya, satu yang masuk chart. Nah, ini Mas Joko.wallet. Lanjut berarti di sini totalnya $40. Do you live in the USA? Kita pilih no karena kita tinggalnya di Indonesia ya. Kita check out. Nah, di sini ada pilihan pembayaran macam-macam nih. Ada credit card, kartu kredit ya, PayPal, crypto, crypto.com.app. Nah, kalau crypto ini langsung ke alamat wallet crypto. Tapi kalau yang crypto.com app itu pakai aplikasi crypto.com ya. Saya contohnya pakai cryptocurrency. Sini kita langsung aja klik start transaction. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya, Bitcoin, BTC Cash, Ethereum, DAI, Litecoin, USDC. Yang paling murah biaya transfernya itu pakai Litecoin. Jadi kita mending pilih yang ini nih, Litecoin. Kita tinggal kirim Litecoin $40 atau setara ini nih, 0,36874,856. Itu harus pas ya, sesuai ini. Bisa dari wallet, bisa dari Indodax atau exchange lain, asalkan alamat penerimanya ini nominalnya harus sesuai ya. Kalau sudah, kita kembali aja di sini ke halaman depan ya. Oh ya, tadi di halaman checkout kita dikasih waktu 1 jam ya untuk membayar domain yang dibeli. Nah, kalau udah bayar, teman-teman bisa ceknya di sini nih. Di menu domain, terus my transaction. Di sini harusnya ada transaction yang udah komplit kalau udah dibayar. Atau kalau yang belum ada di pending biasanya. Pending. Dia biasanya proses dulu terus pending. Kalau berhasil dia masuk ke komplit. Nah, kalau udah komplit kita langsung masuk ke my domain. My domain. Di sini ada list nama domain yang udah dibayar. Terus di sebelah kanan itu ada tombol manage domain. Ini saya contohin yang udah saya beli. Nah, ini domain yang udah saya beli sebelumnya, bitjournal.wallet. Terus di sini ada manage. Jadi sebelum manage, teman-teman harus minting dulu ya. Untuk proses minting itu prosesnya gratis ya. Tapi dengan syarat kita pakai jaringannya itu Polygon. Nah, kalau udah proses minting, teman-teman bisa proses manajemen ya. Di sini klik manajemen. Nah, di sini saya contohnya itu bitjournal.wallet. Ini adalah owner address. Owner address itu alamat yang pas kita minting. Terus di bawah kita bisa edit profil, manajemen display namanya, deskripsi, lokasi, dan sebagainya. Ke bawah ada Twitter, Telegram. Terus di kripto ini yang penting nih. Nah, di sini kita harus masukin alamat wallet kita nih. Misalkan Ethereum. Kebetulan saya masih sama ya. Ini sama ini tuh masih sama. Ethereumnya tinggal copy, masukin sini. Matic, BUSD juga sama karena masih satu FVM ya. Kecuali yang XRP sama LTC sama BTC ini akan beda. Nah, kalau udah masukin ini, teman-teman tinggal konfirmasi perubahan nih. Di bawah.
Terus kalau udah konfirmasi perubahan, teman-teman tinggal approve ya di walletnya. Atau mau ngedit yang lain, misalkan di sini ada website, teman-teman bisa bikin web di sini. Websitenya cuman landing page aja ya di sini. Terus avatar. Nah, di sini teman-teman bisa pakai NFT yang ada di wallet ini nih. Di wallet kita yang pas minting itu NFT-nya bisa pakai di sini. Selain itu di bawah itu ada transfer. Nah, kalau sekarang pemilik domain ini, domain owner ini itu kan address ini. Saya bisa ngirim ke address lain nih. Kalau misalkan mau dijual atau dikasih ke orang lain itu bisa. Tinggal transfer di sini address penerima. Misalkan ini ya. Terus tinggal centang, transfer domain, terus approve di walletnya. Lanjut di menu sold domain itu ada kita bisa ngejual di unstoppable domain sendiri nih. List your domain for sale in minutes. Jadi kita bisa list for sale, tinggal klik buat dijual lagi. Atau kita bisa dijual ke OpenSea. Karena kan bitjournal.wallet itu sebenarnya kan udah jadi NFT kan. Nah, selanjutnya saya mau nunjukin nih contoh yang ada di OpenSea. Kita buka OpenSea, di sini contohnya unstoppable. Nah, di sini ada 3, 1 yang udah centang ya. 1, 2, 3. Ini yang udah centang aja, yang paling banyak yang ini. Nah, ini semuanya ada 319.000 item. Nah, di sini ada contohnya moonbucks.wallet, harganya itu 0,0069 ETH. Rata-rata belum terjual karena masih banyak orang-orang yang belum tahu sebenarnya. Nah, balik lagi ke unstoppable domain. Di sini kita udah cukup ya. Menunya nggak banyak. Di sini ada premium domain. Premium domain itu harganya biasanya mahal sih karena di sini ada 4 karakter doang. Berarti cuma 4 karakter. Nah, contohnya ini nih. Coin.nft $100.000. Coin.crypto $100.000. Wah, lumayan mahal ya. Moon.wallet 50.000. Moon.bitcoin. Nah, untuk tutorialnya cukup ya. Teman-teman bisa coba. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan masuk ke Telegram kita ya, @bitjournalcrypto. Nah, di sana teman-teman bisa nanya. Sebelumnya kita mau ngingetin lagi ya bahwa di video ini kita hanya memberikan informasi aja. Jadi teman-teman bisa silakan melakukan riset secara mandiri. Sebagai bonus info tambahan, sampai saat video ini dibuat, Unstoppable Domain itu belum rilis token. Dan kemungkinan besar kalau mereka rilis token, entah airdrop atau apa, user Unstoppable Domain yang udah pernah beli, biasanya itu kemungkinan akan dapat benefitnya. Walaupun ini hanya asumsi pribadi ya. Jangan nunggu ada pengumuman snapshot ya guys. Nah, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.